Bab 881, tidak ada pasir di mataku. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Hahaha. Sulang mendongak ke langit dan tertawa. Apa Kaisar Wu? Aku Sulang, Kaisar Lang. Pernyataan ini keluar. Tiba-tiba, seperti ribuan guntur meledak pada saat yang sama. Sementara ada suara gemuruh di aula, ada juga keheningan yang berbeda. Setiap prajurit membuka mulut mereka lebar-lebar, seperti orang biasa yang diikat dengan hantu, wajah mereka penuh dengan keanehan dan ketidakpercayaan. Apa, Yang Mulia? Tidak, Anda adalah Langdi. Suanyu Wuxian benar-benar tercengang, dia mengira Sulang hanyalah bawahan Kaisar Lang. Bagaimanapun, Kaisar Lang adalah Kaisar Wu, dan Sulang di depannya hanyalah Wuxian. Tidak buruk, aku adalah Langdi. Sulang tersenyum dan mengangguk, meskipun Anda melihat saya sebagai seniman bela diri, ini hanyalah ilusi. Ini benar-benar Langdi. Suanyu Wuxian mengalihkan pandangannya ke Chu Xiaobei dengan tidak percaya, ingin memastikan darinya. Ya, Sulang adalah Kaisar Lang, yang telah menyatukan seluruh tanah selatan. Chu Xiaobei berkata dengan serius, dia tahu bahwa level kultivasi Sulang hanya setengah abadi, tetapi dia juga tahu bahwa kekuatan tempur Sulang benar-benar mengerikan dan tidak normal. Belum lagi, bahkan jika dia tidak mencapai ranah Kaisar Wu, dia masih bisa dianggap sebagai kaisar dengan mengandalkan pencapaian Sulang dalam menyatukan selatan dan mengatur 5 elemen surga dan arah spiritual. Sebagian besar Kaisar Wu, seperti Kaisar Niqianzu dari Honglian Wu, hanya menjaga satu sisi dan mendirikan beberapa patung untuk menjadi dewa dan orang suci. Tetapi Sulang menguasai seluruh tanah selatan dan mengubahnya, suatu hari nanti pasti akan lebih makmur daripada utara. Tanah selatan menempati hampir setengah dari tanah benua Changlan. Saya berani bertanya, berapa banyak Kaisar Wu yang masih hidup yang telah melakukan lebih dari Sulang? Dapatkan konfirmasi dari Chu Xiaobei. Suanyu Wuxian tidak ragu lagi. Suan Yue, lihat Lord Langdi. Wuxian yang kuat ini, yang seperti petani yang setia, berlutut dengan keras, dan dengan tulus merangkak di depan Sulang. Ini bukan hanya karena rasa kagum terhadap seorang Wudi. Itu juga karena Sulang datang ke sini untuk menghancurkan klan abadi 6 Dao, mengalahkan klan Kaisar Loyou, dan menyelamatkan klan abadi Suanyu dari api. Pada saat yang sama, para prajurit yang tersisa yang masih berdiri semuanya melunakkan kaki mereka dan berlutut di tanah, dalam waktu singkat. Langdi, itu seorang Wudi. Ketika aku menunggu seumur hidup, aku akan melihat seorang kaisar bela diri. Tidak heran kalau Wuxian Xuandai dan Wuxian Xuanheng seperti anak ayam yang baru keluar dari cangkangnya di tangannya, dan mereka tidak memiliki perlawanan. Dengan bantuan Lord Langdi, 6 Dewa Dao pasti seperti anak ayam kecil dan dapat dengan mudah disingkirkan. Hanya Kaisar Loyou yang memiliki kemampuan untuk melawan Lord Langdi. Hebat, hebat, klan abadi Suanyu terselamatkan. Petik 2 petik 2. Setiap prajurit menatap matanya, tetapi mereka tidak berani menatap Sulang. Sebaliknya, mereka menatap lurus ke tanah, membiarkan pikirannya terasa seperti lautan yang mendidih. Kepala klan Suanyu, tolong. Sulang tersenyum dan mengangkat Wuxian Suanyu, identitas asliku diminta oleh kepala klan Suanyu untuk tidak diungkapkan untuk saat ini. Ya, Suanyu Wuxian mengangguk dengan hormat, lalu bertanya dengan serius, apakah Lord Lang ingin langsung menyerang Kaisar Loyou? Tidak hanya itu, tidak ada ruang untuk pasir di mataku. Sulang tersenyum tipis, jadi aku ingin mencari tahu klan peri Suanyu yang masih membenci Xiaobei. Itu saja, kambing hitam itu seharusnya sudah dibersihkan sejak lama, aku masih terlalu berhati lembut. Saat Wuxian Suanyu berkata demikian, tatapannya jatuh pada tubuh Chu Xiaobei. Junior yang memiliki postur menjadi kaisar ini sudah menjadi Nyonya Langdi saat ini. Dengan bantuan Kaisar Wu, dia tidak tahu berapa kali peluangnya untuk menjadi kaisar telah meningkat. Klan abadi Giok mendalamku diharapkan menjadi klan kaisar. Memikirkan hal ini, Suan Yue Wuxian sangat bersemangat. Dia memberikan hampir segalanya, bukan hanya untuk cita-cita ini. Patriark Suanyu, akibatnya di sini diserahkan kepadamu. Sulang tersenyum, aku membawa Xiaobei selangkah lebih maju dan pergi ke klan peri Suanyu. Bagus, Suan Yue Wuxian mengangguk. Meskipun Xuandai dan Xuanheng sudah mati, itu adalah masalah besar bagi klan peri Suanyu. Tetapi dia masih memiliki banyak cara untuk menekan masalah ini,
membuatnya seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Ayo kita maju selangkah. Sulang tersenyum, membawa Chu Xiaobei maju selangkah dan menghilang dari tempat yang sama. Aturan ruang, seperti yang diharapkan dari Lord Langdi. Merasakan kekuatan aturan ruang yang datang dari sekitar, Suanyu Wuxian dan yang lainnya menunjukkan rasa kagum. Dari aula teleportasi, Anda tidak takut tidak menemukan jalan Anda. Di bawah kepemimpinan Chu Xiaobei, Sulang bergegas menuju kota terbesar klan Suanyuxian, Suanyuxiancheng. Karena orang-orang dari garis klan Chu Xiaobei lemah dan sangat dikucilkan, jadi tidak ada kesempatan untuk tinggal di sarang sejati klan Suanyuxian, dan hanya bisa tinggal di Xiancheng. Kota peri Suanyu ini juga merupakan kampung halaman masa kecil Chu Xiaobei. Namun, bagi Chu Xiaobei, tidak banyak kenangan indah di sini. Lebih dekat ke rumah, Sulang dan Chu Xiaobei segera tiba di Xiancheng dan mendarat di luar Xiancheng. Karena pertempuran dengan klan abadi 6 Dao, kota abadi Suanyu dijaga dengan sangat ketat. Tidak hanya formasi yang terbuka sepenuhnya, tetapi juga ada banyak prajurit kuat yang berpatroli dan menginterogasi orang yang lewat. Begitu Sulang dan Chu Xiaobei jatuh ke tanah, mereka dihentikan oleh tim yang terdiri dari 5 prajurit sebelum mereka mengambil beberapa langkah. Untuk menunjukkan wajah buruk dari kambing hitam itu, Sulang dan Chu Xiaobei sama-sama mengurangi aura mereka dan menjadi orang bijak bela diri bintang 6 biasa. Oleh karena itu, kelompok prajurit patroli yang dipimpin oleh orang suci bela diri bintang 8 sangat kasar. Apa statusmu? Dari mana asalmu? Mengapa kamu di sini? Seorang orang suci bela diri memimpin, dan ketika dia berlari di depan Sulang dan Chu Xiaobei, terjadi ledakan tembakan. Segera setelah itu, 4 orang bijak bela diri di belakang juga mengikuti. 3 dari mereka melihat penampilan Chu Xiaobei dengan jelas, dan kulit mereka tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi keterkejutan yang tak tertandingi. Itu Chu Xiaobei. Apa? Chu Xiaobei. Wanita itu adalah Chu Xiaobei. Kelilingi dia. Hahaha, aku tidak menyangka kau, Chu Xiaobei, berani kembali dan ditangkap oleh kami. Tahukah kau bahwa kami ingin merebut hakmu sepanjang waktu, menyiksanya dengan kejam, dan kemudian menyerahkannya kepada Kaisar Loyou. Menembus sepatu besi dan tidak menemukan tempat untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Tangkap Chu Xiaobei, kita dapat segera menyelamatkan klan abadi Suanyu dan menjadi pahlawan klan abadi Suanyu. Ya, kita masih bisa mendapatkan kembali tetua agung Suandai, membubung ke langit, melihat alam Wuxian. Jangan sebarkan pesan tentang kembalinya Chu Xiaobei, kita harus memonopoli kreditnya. Hahaha, Chu Xiaobei, kamu bisa menangkapnya sebelum berhenti. Petik 2. Petik 2. Kelima orang bijak bela diri mengepung Sulang dan Chu Xiaobei dengan kekejaman dan keserakahan. Hahaha, Sulang mencibir panjang, aku tidak menyangka akan bertemu gelombang garpu konyol sebelum memasuki kota peri Suanyu. Chu Xiaobei mendesah tak berdaya. Bajingan kecil, kamu masih berani mencibir. Wajah orang suci bela diri bintang 8 itu dingin, Chu Xiaobei harus hidup, tetapi kamu harus mati. Ya, bunuh dia. Orang suci bela diri lainnya berteriak, mengorbankan segenggam artefak suci, dan menebas ke arah Sulang. Semut bodoh. Sulang mencibir bibirnya dengan jijik, dan dengan sebuah pikiran, aturan kematian menyelimuti. Tidak bagus. Apa? Orang suci bela diri bintang 8 di sisi yang berlawanan merasakan krisis hidup dan mati terlebih dahulu dan hendak segera melarikan diri. Keempat orang bijak bela diri lainnya juga langsung terkejut dan ingin melarikan diri ke segala arah. Namun, kecepatan mereka hampir lebih lambat dari siput di mata Sulang. Sebelum mereka bisa melangkah, aturan kematian telah mengambil napas kehidupan mereka. Puff, 5 suara jatuh bergabung menjadi 1, dan 5 martial saint segera berubah menjadi 5 mayat. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan suara pemberitahuan sistem untuk rampasan. Namun, kekayaan Wu Sheng, Sulang, telah lama dibenci, dan hanya 5 jiwa Wu Sheng yang masih menarik perhatian. Ayo pergi. Sulang memimpin Chu Xiaobei dan berjalan menuju kota peri Suanyu sambil tersenyum kecil. Di jalan, dia tidak pernah bertemu prajurit patroli lagi, sampai dia dihentikan oleh formasi kota di gerbang Xiancheng. Ada juga prajurit di sini. Namun, tidak banyak orang yang memasuki kota. Setelah semua orang di depan kota masuk, Sulang dan Chu Xiaobei ditinggalkan di luar kota pergi.
Sulang dan Chu Xiaobei datang ke gerbang kota dan siap untuk membunuh. Sekelompok prajurit di gerbang kota juga segera melihat Sulang dan Chu Xiaobei. Mereka menatap Chu Xiaobei dengan saksama, dengan wajah terkejut. Dengan upaya ini, Sulang dan Chu Xiaobei telah berdiri di depan sekelompok prajurit ini. Chu Xiaobei, seorang Saint bela diri bintang 8 membuka mulutnya dan bertanya dengan gugup. Ini aku. Ekspresi Chu Xiaobei acuh tak acuh dan suaranya dingin. Cepat, kelilingi dia. Juga, segera mulai formasi perisai kesadaran ilahi. Cepat. Petik 2 petik 2. Beberapa Saint bela diri berteriak dengan suara rendah, dan kemudian buru-buru memperluas formasi mereka dan mengelilingi Chu Xiaobei. Haha, benar saja, itu orang lain yang ingin menangkap Chu Xiaobei. Sulang menunjukkan kedinginan, dan dia akan memulai. Tapi kali ini, orang bijak bela diri bintang 8 yang dipimpinnya berkata dengan bersemangat, Chu Xiaobei, mengapa kau kembali? Tahukah kau bahwa ada orang yang mencarimu di mana-mana, dan mereka ingin menggunakanmu untuk meredakan amarah keluarga Kaisar Loyou dan membiarkan keluarga Liu Daoxian mundur. Cepat beritahu aku, tahu siapa lagi yang kau kembalikan, mereka harus ditangkap, jangan biarkan berita itu bocor. Setelah mengatakan itu, orang bijak bela diri itu segera berkata kepada orang bijak bela diri lainnya, cepat hubungi Patriark, biarkan Patriark datang menjemput Chu Xiaobei, cepat. Ya, aku akan menghubungi Patriark. Na Wusheng dengan cepat mengeluarkan kartu giok komunikasi khusus dan mulai menghubungi Xuan Yue Wuxian. Melihat orang bijak bela diri ini terburu-buru, tampak seperti semut di panci panas, Sulang dan Xiaobei tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Ternyata orang-orang ini tidak ada di sini untuk menangkap Chu Xiaobei, tetapi untuk melindungi Chu Xiaobei. Aku pikir itu seharusnya seseorang yang setia kepada Wuxian Xuanyu. Orang-orang ini cukup bagus. Sulang tersenyum dan mengangguk sedikit. Tetapi saat ini, orang bijak bela diri bintang 8 segera fokus pada Sulang, Chu Xiaobei, siapa dia? Mengapa dia bersamamu? Apakah dia mendorongmu untuk kembali? Berbicara tentang yang terakhir, beberapa orang bijak bela diri sudah membunuh. Sulang dan Chu Xiaobei saling memandang, sedikit tercengang, tetapi juga sedikit tersentuh. Kelompok orang ini benar-benar memberikan segalanya untuk harapan samar Chu Xiaobei untuk menjadi kaisar. Wajah kepala Wusheng sedingin es, cepat katakan, kalau tidak, demi keselamatanmu, kita harus melakukannya. Siapa aku? Tanyakan saja pada Xuanyu. Sulang menunjuk ke Martial Saint yang sedang menghubungi Wuxian Xuanyu. Beraninya kau memanggil nama leluhur kita secara langsung. Wusheng yang memimpin awalnya geram, lalu berubah curiga, tatapannya beralih ke Wusheng yang sedang mengirim pesan. Ya, ada berita, sang leluhur membalas pesanku. Utusan Wusheng berkata dengan heran, sang leluhur berkata bahwa dia tahu bahwa Chu Xiaobei telah kembali, dan mari kita ikuti semua perintah Chu Xiaobei dan orang dewasa itu. Apa, sang leluhur sudah tahu, lalu mengapa dia tidak datang dan menjemput Chu Xiaobei sendiri? Dewa bela diri bintang 8 yang memimpin berkata dengan tidak percaya, juga, siapa dia, kita bisa mendengarkan perintah Chu Xiaobei, mengapa kita harus mendengarkannya? Minta mereka untuk mengikuti perintah Chu Xiaobei, ya. Tetapi pria aneh di sebelah Chu Xiaobei bukan dari klan Xuanyu, jadi mengapa dia mendengarkan perintahnya? Sang leluhur telah kembali padaku lagi. Pada saat ini, utusan Wusheng tergagap dan berkata, Chu Xiaobei, orang-orang dewasa di sekitarnya, apakah dia dari klan kaisar, atau apakah dia Taois Chu Xiaobei? Dia datang untuk membantu kita, jadi kita tidak boleh membocorkan berita itu. Apa, pria tampan ini ternyata dari klan kaisar, mengerikan. Beberapa orang bijak bela diri merasa ngeri. Meskipun tidak berani melihat Sulang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat mereka, hanya untuk menemukan bahwa kaisar itu benar-benar tampan. Apakah kamu mengerti? Sulang tersenyum tipis, apakah kamu mengerti sekarang? Mengerti, pria kecil Wang Li, beri penghormatan kepada Tuan. Petik 2 petik 2. Dipimpin oleh Wang Li, 5 Wusheng Qi berlutut di depan Sulang. Mereka tahu bahwa kaisar ini terkait dengan hidup dan mati klan peri Xuanyu. Kalian cukup bagus. Sulang tersenyum dan mengangguk, ayo, aku akan memberimu kesempatan. Dengan itu, ketika Wang Li dan yang lainnya bingung, sebotol pil tiba-tiba muncul di depan semua orang. Ini, kelima orang itu melihat botol di depan mereka,
dan mereka hanya merasa pori-pori mereka mengendur, karena mereka sudah merasakan aroma pil yang kuat dan kekuatan aturan. Menurut pendapat mereka, botol yang ada di dalamnya benar-benar pil suci yang paling sempurna. Orang dewasa yang didukung kekaisaran ini benar-benar luar biasa. Tetapi kemudian, kata-kata Sulang membuat mereka tercengang. Setiap botol obat berisi 3 ramuan spiritual dengan kualitas sempurna. Terima kasih telah melindungi Chu Xiaobei. Apa, ramuan spiritual dengan kualitas sempurna? Ya Tuhan, itu harta yang sangat berharga. Pil semacam ini, aku khawatir bahkan patriark akan sangat langka. Petik 2. Petik 2. Wang Li dan yang lainnya langsung ketakutan oleh tangan besar Sulang, dan salah satu dari mereka bahkan ingin mengembalikan botol pil di tangannya. Kamu menerimanya. Chu Xiaobei tersenyum, dia memiliki begitu banyak hal seperti ini. Pernyataan ini keluar, Wang Li dan yang lainnya segera pulih. Mereka adalah asal mula klan Kaisar. Pasti ada begitu banyak hal baik yang tak terbayangkan. Apa saja pil itu? Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Chu Xiaobei. Wanita berpostur kekaisaran, yang mereka harapkan sudah menjadi pendamping Tao dari klan kekaisaran yang agung. Dengan cara ini, tidak hanya aman dan sehat, tetapi juga memiliki banyak sumber daya untuk didukung, dan memiliki kesempatan untuk melambung. Selanjutnya, beberapa orang mengumpulkan pil dan menunggu Chu Xiaobei dan Sulang memesan. Mereka juga sangat ingin tahu apa sebenarnya yang dilakukan Chu dan Xiaobei di Xiancheng. Sulang berkata, kalian buka formasi gerbang kota, dan Xiaobei dan aku akan masuk ke kota. Lalu, berapa banyak dari kita? Wang Li bertanya dengan ragu-ragu, apakah kalian tidak perlu mengikuti orang dewasa? Baiklah, Wang Li, kalian akan memasuki kota bersama kami, dan sisanya akan tinggal dan terus menyelidiki para prajurit. Sulang awalnya ingin semua orang ini tinggal di gerbang kota, tetapi Wang Li berkata demikian, dan dia juga berpikir akan lebih baik untuk membawa seorang pemandu. Baik, tuanku. Wang Li begitu gembira hingga ia bisa memeluk paha para tokoh besar klan Kaisar, yang merupakan kesempatan besar tanpa imbalan apapun. Keempat orang lainnya menatap mata Wang Li dengan penuh rasa iri. Segera setelah itu, formasi gerbang terbuka, Sulang dan Chu Xiaobei memasuki kota di bawah pimpinan Wang Li. Meskipun kota itu hanyalah kota peri dan skalanya sangat besar, sudah ada beberapa tanda-tanda layu di jalan-jalan. Beberapa toko kosong, dan tampaknya bahkan para pedagang telah pindah. Ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh perang. Orang-orang panik, tidak berproduksi, dan melarikan diri dari pusat badai. Tetapi ada banyak orang yang telah berakar di Xiancheng. Bahkan orang asing, banyak yang telah berakar di sini selama puluhan juta tahun, dan mereka tidak akan meninggalkan sarang mereka sebagai pilihan terakhir. Dan tidak ada anggota klan abadi Suanyu yang pergi. Tuanku, saya tidak tahu kemana Anda ingin berkunjung. Wang Li, yang memimpin jalan, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke belakang dan bertanya ketika Sulang belum mengatakan tujuannya. Pergi ke alun-alun kota. Sulang tersenyum tipis, kalau begitu, Anda pergi untuk menyebarkan berita tentang kembalinya Chu Xiaobei. Itu harus diketahui oleh mereka yang bermaksud menukar Chu Xiaobei dengan kemurahan hati Kaisar Loyou. Selain itu, orang-orang yang telah menghina Chu Xiaobei sebelumnya bahkan lebih berkumpul. Ini akan terjadi. Wang Qi terkejut dan merasakan rambutnya ngeri. Tuan klan Kaisar ini ingin membenci Chu Xiaobei. Entah sudah berapa banyak orang yang memandang rendah Chu Xiaobei, mempermalukan Chu Xiaobei, dan berniat mengorbankan Chu Xiaobei demi perdamaian. Namun kini, nasib mereka diperkirakan akan menyedihkan. Kota abadi Suanyu saat ini, saya khawatir akan ada banyak orang yang terbunuh dan darah akan mengalir ke sungai. Klan kekaisaran benar-benar terlalu kuat. Dia juga terlalu memanjakan Chu Xiaobei. Namun, ini sudah tepat. Wang Li berpikir dalam hati, lalu membawa Sulang dan Chu Xiaobei langsung ke alun-alun di pusat kota abadi. Segera setelah itu, dia meninggalkan alun-alun dan menyebarkan berita tentang kembalinya Chu Xiaobei kemana-mana. Sulang dan Chu Xiaobei berdiri berdampingan di alun-alun Suanyu, melihat pemandangan di sekitarnya. Di tengah alun-alun terdapat batu giok besar yang dilindungi oleh lapisan-lapisan susunan. Namun, Sulang dapat melihat sekilas bahwa ini adalah harta karun tingkat Kaisar Semu, salah satu rahasia klan abadi Suanyu. Ini adalah batu abadi Suanyu. Setiap 10 tahun, ujian tingkat kultivasi dan kekuatan tempur diadakan di sini untuk para prajurit generasi muda.
Kalau dipikir-pikir, ketika pertama kali menggunakan batu abadi Suanjade, aku bersinar terang di antara rekan-rekanku, melampaui ratusan ribu orang, berdiri di atas awan dan menerima sorak-sorai. Tetapi kemudian, para tetua dari garis keturunan kami merasa bahwa masalah itu tidak pantas, jadi mereka membantuku menyembunyikan basis kultivasiku dan menekan kekuatan tempurku. Kedua kalinya, Chu Xiaobei sedang berbicara tentang masa lalu, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba disela oleh orang-orang yang datang dari tidak jauh. Chu Xiaobei. Chu Xiaobei ada di sini, Chu Xiaobei benar-benar ada di sini, Chu Xiaobei benar-benar kembali. Hahaha, Chu Xiaobei, si serigala bermata putih, akhirnya ingat bahwa klan abadi Suanyu masih dalam kesulitan. Tangkap dia, dan berikan kepada Kaisar Loyou. Klan abadi Enam Dao akan segera mundur, dan momok klan abadi Suanyu akan segera disingkirkan. Ayo, tangkap Chu Xiaobei, siapapun yang menangkapnya, adalah fungsi yang hebat dan pahlawan untuk menyelamatkan klan abadi Suanyu. Petik 2. Sekelompok prajurit bergegas maju dengan ekspresi gembira, seperti buaya yang gila dan rakus. Namun, saat berikutnya, lapisan penghalang formasi muncul dari udara tipis. Bum-bum, kepulan dan kepulan, satu persatu, prajurit yang ganas menghantam penghalang formasi, langsung bingung dan pusing. Segera setelah itu, para prajurit di belakang bergegas maju lagi, meremas para prajurit yang pusing di depan mereka dengan cara yang keterlaluan. Tiba-tiba, gelombang kutukan bercampur dengan teriakan gembira. Sialan, bagaimana bisa ada formasi? Siapa yang jahat melakukannya? Cepat minggir, biarkan Lao Su menghancurkannya. Biarkan aku melihat kucing berkaki 3 Lao Su bertinju. Demi Nima, kamu menginjak selangkanganku. Sialan, lepaskan kakimu dan jangan lari lagi. Semua sampah di depan lepaskan, biarkan aku melihat seperti apa wanita jahat Chu Xiaobei. Chu Xiaobei, kalian memiliki kemampuan untuk kembali, kalian memiliki kemampuan untuk membuka formasi. Petik 2. Teriakan dan teriakan terus berdatangan, dan penghalang formasi ditutupi oleh para prajurit. Para prajurit yang melihat Chu Xiaobei menjadi bersemangat, dan mereka mengeluarkan senjata untuk mencoba menghancurkan formasi itu karena terkejut. Namun, formasi itu diatur oleh Sulang, dan mustahil bagi para prajurit ini untuk menghancurkannya. Tes. Sulang memandang kerumunan di luar dan tersenyum, adegan ini seperti adegan dalam film zombie, apakah orang-orang ini bodoh? Chu Xiaobei berdiri di tengah formasi dan melihat sekeliling. Di luar formasi itu semua wajah jelek. Wajah beberapa orang bahkan terjepit tak berbentuk di penghalang formasi. Hatinya penuh kekecewaan. Namun saat ini, persetan denganku semua, kalian orang-orang picik, minggirlah, kalau tidak aku yang akan melakukannya. Dengan teriakan keras, seorang wanita tua dengan rambut layu dan kuning terbang dari kejauhan, dengan wajah garang, dan napas seorang petapa bela diri bintang 9 terpancar ke seluruh tubuhnya. Bahkan jika wanita tua ini tidak melakukan apa-apa, tekanan itu sendiri membuat banyak prajurit melemahkan tangan dan kaki mereka, dan jatuh dari penghalang formasi satu demi satu. Melalui beberapa celah di antara jatuhnya seniman bela diri, wanita tua ini akhirnya melihat Chu Xiaobei di dalam penghalang formasi. Chu Xiaobei, kamu gila, mengapa kamu kembali? Wanita tua itu terbang kesakitan, seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Senior Mi, ketika Chu Xiaobei melihat wanita tua tingkat petapa bela diri bintang 9 ini, ekspresinya tergerak. Orang bijak Miu ini adalah yang terkuat di garis keturunan Chu Xiaobei. Yaitu, Miu Sheng, dengan hati-hati menyembunyikan bakat untuk Chu Xiaobei, mengumpulkan seluruh garis sumber daya, sehingga dia dapat berhasil berkultivasi kerana Wu Sheng bintang 6 dalam waktu singkat. Selain itu, semua sumber daya itu adalah sumber daya tanpa efek samping, untuk mencegah kerusakan pada fondasinya. Bagi Chu Xiaobei, kebaikan senior Mi ini padanya sangat berat. Saat ini, Chu Xiaobei, yang mengatur formasi ini, cepat buka, dan wanita tua Mi akan membawamu melarikan diri segera. Wanita tua Mi berteriak dengan tenang, mengulurkan tangannya untuk mendorong prajurit yang lemah di penghalang formasi, dan bergegas di depan penghalang formasi. Tidak, senior Mi. Chu Xiaobei menggelengkan kepalanya, aku tidak akan lari lagi. Chu Xiaobei, kau gila. Wanita tua Mi berteriak tak percaya, apakah kau akan menyia-nyiakan kerja keras kami?
Tolong percayalah padaku. Chu Xiaobei menatap wanita tua Mi dengan mata yang sangat tegas. Wanita tua Mi melihat mata Chu Xiaobei, dia sangat mengenal Chu Xiaobei, dan dia langsung mengerti apa yang sedang dilakukannya. Apakah kau datang dengan persiapan? Tidak heran menurut penyelidikanku, sumber beritanya adalah Wang Li. Awalnya aku mengira pelayan itu memberontak. Wanita tua Mi berpikir, matanya tidak bisa tidak tertuju pada Sulang, tetapi dia tidak bisa melihat apapun. Saat ini, hahaha, Nyonya Mi, kau ingin membawa Chu Xiaobei melarikan diri. Itu hanya angan-angan, mimpi. Tidak apa-apa jika Chu Xiaobei belum kembali. Karena dia sudah kembali, dia harus ditangkap dan dikirim ke Kaisar Loyou. Seorang pemuda dengan tawa yang tidak bermoral terbang keluar dari penghalang formasi, diikuti oleh ratusan orang kuat. Itu adalah Master Gan Ai. Jenius pertama klan abadi Suanyu kita, Tuan Muda Gan Ain, tidak beberapa tahun lebih tua dari Chu Xiaobei, tetapi dia sudah menjadi orang suci bela diri bintang 7. Minggir, keluarlah, Master Gan Ai ada di sini. Petik 2 petik 2. Di tengah-tengah diskusi yang berisik dari kerumunan, seorang pemuda bernama Gan Ai dikelilingi oleh ratusan orang kuat dan datang ke penghalang formasi. Manis, nama ini bagus, persis seperti kanker hati. Sulang melirik dengan jenaka pada apa yang disebut jenius ini, dan menemukan bahwa itu tidak lebih dari sampah murni yang ditumpuk dengan obat-obatan. Saya tidak tahu berapa banyak kotoran obat yang terkumpul di tubuhnya, dan hanya ada sedikit harapan untuk melangkah ke gerbang peri dalam kehidupan ini. Yang lucu adalah bahwa semua orang masih berpikir dia adalah seorang jenius yang lebih kuat daripada Chu Xiaobei. Chu Xiaobei juga menatap Gan Ai, matanya menyipit, menunjukkan sedikit kebencian. Anak ini memiliki kebencian denganmu. Sulang menyadari keanehan Beckham dan berbalik untuk bertanya. Oke, Chu Xiaobei mengangguk. Pada saat ini, anak manis, mata wanita tua Mi itu tajam, di hadapanku, bagaimana kamu bisa berbicara? Haha, wanita tua Mi, kamu adalah setengah dari orang yang melangkah ke dalam peti mati, jadi bukankah kamu hanya memanjat keluar dan melemparkanmu? Dia melirik wanita tua Mi dengan jijik, penampilannya yang menantang sangat arogan. Kamu, mata Mi tua terangkat karena marah. Namun Gan Ai berhenti berbicara padanya, tetapi memandang rendah Chu Xiaobei dan Sulang. Chu Xiaobei, anjing liar yang lepas, kau kembali lagi. Sungguh berani, kagumi dan kagumi. Melihat Chu Xiaobei dengan jijik, apakah kau ingat saat pertama kali kau mengalahkanku di depan batu abadi Suanyu? Saat itu, kau menyembunyikan semua cahayaku, aku benar-benar ingin mencabik-cabikmu. Kemudian, aku bekerja keras untuk berkultivasi dan bersiap untuk mengalahkanmu dalam ujian kedua dari batu peri giok misterius, tetapi aku tidak menyangka kau akan jatuh, yang tidak perlu disebutkan. Sementara aku senang, aku juga sangat marah. Kau meninjuku di kapas dan membuatku merasa tidak nyaman. Tetapi aku bahkan tidak repot-repot untuk memiliki pengetahuan umum tentangmu. Sampai, baru-baru ini, aku mengetahui bahwa kau benar-benar menutupi kultivasimu dengan bantuan Nyonya Tua Mi. Basis kultivasimu yang sebenarnya telah mencapai Sein bela diri bintang 6, sama sepertiku. Sekarang, dalam beberapa bulan kau telah melarikan diri. Aku telah melangkah lebih jauh dan menjadi Sein bela diri bintang 7. Dan kau masih seorang bijak bela diri bintang 6, bagaimana dengan bakatmu yang luar biasa, sangat tidak berguna. Hahaha, tidakkah kau mengerti? Kau sia-sia, dan kualifikasimu yang tak tertandingi terbuang sia-sia untukmu. Bahasa Indonesia, kegunaanmu yang paling besar adalah untuk menyumbangkan bakatmu, sehingga klan Peri Suanyu dapat berteman dengan klan Kaisar Loyou, dan mari kita naik lebih tinggi, haha. Gan Ai tertawa keras, kamu adalah batu loncatanku untuk kemanisanku, kamu adalah batu loncatan untuk klan Peri Suanyu kita, Jalang, jangan keluar dari sini. Hahaha, manis, aku akan membiarkanmu merasakan rasa yang paling menyakitkan. Petik 2, mata Sulang seperti es, dan dia segera meraih kebodohan itu dan menyiksanya dengan kejam. Tetapi pada saat ini, wanita tua Mi benar-benar menggerakkan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bajingan kecil, matilah aku. Nenek Mi menamparkan telapak tangannya, mengambil hatinya yang manis. Lindungi Tuan, pengawal di sekitar Gan Ai bukanlah pajangan, dan di antara mereka ada seorang Master Bintang 9. Meskipun dia tidak sedalam wanita tua Mi, dia masih tidak memiliki masalah menghalangi wanita tua Mi. Boom.
Suara teredam menyebar ke seluruh lapangan klan peri Suanyu. Akibat pertempuran itu menyebar dengan liar, dan setiap prajurit yang lemah memuntahkan darah satu demi satu, melarikan diri. Nyonya Tuami, kamu berani menembak anakku, tidakkah kamu ingin hidup? Seorang pria parubaya dengan wajah penuh dan janggut tebal jatuh ke garis depan pertempuran, diikuti oleh suaranya yang panik. Diikuti oleh puluhan pita, sangat cepat, semua orang bijak bela diri yang kuat. Gan Ziteng, wanita Tuami menoleh ke belakang, berseru dengan suara rendah, menunjukkan rasa takut. Ganzi sakit, aku masih sakit perut, dan perutku sakit. Sulang mencibir, ayah dan anak ini benar-benar menarik. Satu hati sakit dan yang lainnya menderita kanker hati. Tetapi penyakit ini lebih parah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ternyata Gan Ziteng hanyalah seorang kuasa abadi. Bawahan Sulang dari peringkat kuasa surgawi menangkap segenggam dari mereka, ratusan dari mereka. Oleh karena itu, wanita Tuami takut pada Gan Ziteng, tetapi Sulang hanya menganggapnya sebagai anjing ompong yang lemah dan menggonggong. Formasi yang diatur Sulang tidak kedap suara, dan Gan Ziteng segera mendengar kata-katanya. Siapa kamu, anak kecil yang masih muda, berani mengejek namaku? Mi Gan Ziteng seperti es, dan berkata dengan dingin, setelah aku menangkap Chu Xiaobei, aku akan menjepitmu dan memenggal kepalamu. Dasar bajingan kecil, berani menghina ayah dan anak kita. Gan Ai bahkan lebih marah, menunjuk Sulang dan mengutuk, aku akan mengupas kulitmu inci demi inci, memotong daging dan darahmu sepotong demi sepotong, memotong tulangmu sedikit demi sedikit, dan kemudian membakarmu dengan jiwa yang beracun. Jiwa? Biarkan kamu tahu apa itu rasa sakit. Yo, metodemu cukup bagus. Sulang bermain-main, setelah beberapa saat, aku akan menggunakannya padamu. Semut yang tidak bisa menahannya. Gan Ziteng mencibir dan menggelengkan kepalanya, lalu menoleh ke arah wanita tua Mi, Nyonya Mi, meskipun kamu dan aku biasanya bertarung dengan sangat baik, tetapi demi klanmu sendiri, sekarang kamu menyerah dan aku akan mengampuni nyawamu. Tanpa basa-basi lagi, wanita tua Mi menenangkan diri, suaranya dingin, kamu harus menangkap Chu Xiaobei, kecuali kamu menginjak tubuhku. Haha, sebagai penguasa garis keturunan, tetapi hanya seorang petapa bela diri bintang 9, aku telah kehilangan muka klan abadi Suanyuku. Pada saat ini, kamu berani menentang tren umum secara terbuka, dan kamu tidak mengambil keinginan semua prajurit klan abadi Suanyu di hatimu, kamu hanya ingin melindungi Chu Xiaobei untuk kentunganmu sendiri. Bagaimana jika aku membunuhmu? Putraku adalah jenius pertama Suanyu, dan kakekku adalah Suan Heng Wuxian. Aku berhak untuk memotong terlebih dahulu dan bermain kemudian. Gan Ziteng mencibir lagi dan lagi, menatap wanita Tuami seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Pergi ke Nima, hatimu sakit. Apakah keinginan semua prajurit untuk mengorbankan Chu Xiaobei? Pergi ke Nima, kalian benar-benar orang yang acuh tak acuh dan egois. Mengapa kalian tidak memberikan kepala kalian kepada klan Kaisar Loyou untuk pengampunan, dan klan abadi Liu Dao untuk memohon serangan? Juga, apa hak untuk memotong terlebih dahulu dan kemudian bermain? Apakah kamu berbicara dalam mimpi? Berapa umur Wuxian Suan Heng di depan patriark? Ada deretan kutukan lainnya, diikuti oleh sekelompok besar prajurit. Pemimpinnya bertubuh pendek, seperti kurcaci, tetapi seorang pria semi-abadi dengan temperamen yang berbeda. Ini mengingatkan Sulang pada es dan api, yang pernah dilihatnya di kehidupan sebelumnya. Sepertinya sekelompok orang ini menghadapimu. Sulang tersenyum tipis, dan bertanya, siapa pemimpinnya? Itu Lai Bang. Chu Xiaobei tersenyum dan berkata, dia menjaga barisan kita dengan baik. Oke, Sulang tersenyum dan mengangguk, sepertinya itu memang pasukan yang bersahabat. Ketika Sulang dan Chu Xiaobei sedang berbicara, Lai Bang sudah banyak mengejek Gan Ziteng. Namun di pihak Lai Bang, masih ada barisan wanita Tuami, kedua belah pihak bersatu, mengalahkan barisan Gan Ziteng. Namun pada saat ini, sekelompok orang lain bergegas maju. Di mana Chu Xiaobei? Hari ini kamu harus menangkap Chu Xiaobei dan mengirimkannya ke klan Kaisar Loyou. Kelompok orang ini adalah pria tua feminin seperti Kasim tua, dan membuat orang mual untuk melihatnya. Di belakangnya ada sekelompok orang, sebagian besar pria feminin, balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok, tidak buruk. Kembalinya Chu Xiaobei telah bocor. Jika Chu Xiaobei tidak dapat muncul di klan Kaisar Loyou dalam waktu singkat,
maka klan abadi Enam Dao akan sekali lagi menambahkan sekelompok orang kuat, dan kehidupan klan abadi Xuanyu kita akan berakhir. Di arah lain, sekelompok orang juga terbang, dan pemimpinnya adalah seorang pria setengah abadi yang cukup normal. Mendengar ucapannya, jelas bahwa dia ingin menangkap Chu Xiaobei dan mengirimkannya ke Kaisar Loyou. Hahaha, Sulang tersenyum senang, bagus datang, bagus datang. Alasan mengapa dia ingin melakukan hal sebesar itu di sini, tetapi tidak langsung membunuh orang, adalah untuk menunggu semua orang ini muncul di panggung, mengantre, dan kemudian membunuh mereka semua. Jika tidak demikian, mustahil untuk membasmi yang tidak disengaja. Anda tahu, setelah menghancurkan klan abadi Enam Dao dan mengalahkan klan Kaisar Loyou, klan abadi Xuanyu pasti akan menjadi milik Sulang. Sekarang dia tidak mencari orang-orang berbakat, seperti sebelumnya. Dia memiliki syarat, tentu saja dia harus memilih dan memilah. Bahkan jika orang yang bermusuhan bersedia menawarkan api jiwanya, Sulang harus mempertimbangkannya. Orang yang memiliki musuh bahkan tidak perlu memikirkannya, mereka akan menemukan semuanya dan membacoknya sampai mati. Saat ini, di pihak Nitua dan Lai Bang, ada 2 orang, tetapi di pihak Gan Ziteng, ada 3 orang. Garis keturunan wanita tua Mi lemah, dan Lai Bang tidak memiliki Wuxian di garis keturunannya. Di sisi lain, di Gan Ziteng, ada dewa bela diri di 3 urat nadi, yang sangat kuat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Xuan Heng di Gan Zitengzu telah meninggal, dan bahkan tetua agung Xuan Dai juga telah meninggal. Berapa banyak urat nadi yang ada di klan abadi Xuanyu? Sulang bertanya kepada Chu Xiaobei di sebelahnya. 7 denyut nadi. 1 garis adalah garis patriark Xuanyu, dan garis lainnya adalah garis tetua kedua Xuan Han. Kepala garis Xuanyu adalah Ao Wenbin, dan kepala garis Xuan Han adalah Si Xiangfei. Chu Xiaobei berkata, sambil menunjuk tidak jauh, mereka semua ada di sini, tetapi mereka belum keluar untuk saat ini. Mereka harus keluar sekarang. Baru saja selesai. Sebelum Sulang mengejek nama Si Xiangfei, 2 kelompok orang terbang di antara kerumunan. Orang-orang dari garis Xuan Han terbang ke Gan Ziteng dan yang lainnya. Orang-orang dari garis Xuanyu terbang ke Lai Bang, Mi Laoyu dan yang lainnya, dan Wang Li ada di antara mereka. Jelas, garis Si Xiangfei Xuan Han juga cenderung menangkap Chu Xiaobei dan memberikannya kepada Kaisar Loyou. Sejauh ini, seluruh klan abadi Xuanyu telah selesai berdiri dalam barisan. Mengenai orang-orang di luar penghalang, Gan Ziteng telah menghancurkan Lai Bang sepenuhnya. Mereka bertarung di sana, tetapi Lai Bang tidak dapat mengatakan apa-apa tentang itu. Orang-orang di pihak Gan Ziteng sering berdebat melawan orang-orang Lai Bang dan Mi, dan menunjuk Chu Xiaobei dari waktu ke waktu, dan mengucapkan hinaan. Kata-kata seperti anak vertikal, bentuk perempuan, dan penyebab tidak ada habisnya, seperti tikus tanah yang mengutuk jalan. Haha, sudah waktunya aku bermain. Niat membunuh melintas di mata Sulang, sudut mulutnya sedikit berkedut, dan sedikit di bawah kakinya, dia terbang keluar dari penghalang dan mendatangi semua orang. Langkah seperti itu segera mengejutkan puluhan ribu prajurit di luar penghalang. Orang-orang di kedua sisi yang berdebat juga menghentikan perang kata-kata mereka dan menatap Sulang satu demi satu. Siapa anak ini? Aku tidak tahu, tetapi bersama dengan Chu Xiaobei, dia secara alami dari pihak Chu Xiaobei. Dia bahkan berani terbang keluar dari penghalang. Itu hanya mencari kematian. Ya, dia berani menghina Gan Ziteng dan Gan Ai tadi. Jika dia tertangkap kali ini, akhirnya akan sangat mengerikan. Menguliti kram, memotong daging dan membuang tulang, dan membakar jiwanya dengan racun jiwa. Cek-cek, itu benar-benar mengerikan. Tetapi aku benar-benar ingin melihatnya. Petik 2 petik 2. Para prajurit yang menonton pertunjukan itu banyak bicara, dan Gan Ziteng dan yang lainnya tidak tinggal diam. Jeroan kecil, wajah Gan Ain kejam dan muram, jangan tinggal di dalam tempurung kura-kuramu, tetapi berani keluar, dari mana kamu mendapatkan keberanian? Atau, kamu keluar untuk memohon belas kasihan? Sayang sekali aku tidak akan mengampuni kamu, hahaha. Anak berambut kuning, kamu mati untukku. Gan Ziteng mencibir, dan langsung memulai. Berhenti. Ao Wenbin, Lai Bang, dan Old Mi berteriak bersama, dan kemudian satu demi satu menembak untuk membantu Sulang menahan serangan Gan Ziteng. Tetapi pada saat ini, semut jelek, aku sudah lama menahanmu. Sulang menyeringai dengan seringai ganas,
dan aura mengerikan dari Dewa Bela Diri 5 Kesengsaraan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Nafas Wuxian 5 Kesengsaraan turun di alun-alun Suanyu. Saat berikutnya dunia berubah warna, dan berbagai anomali aturan muncul secara berkala, seperti langit runtuh, dunia kiamat. Setiap orang yang diselimuti momentum sulang merasa seperti perahu kecil di lautan yang mengamuk, dan bisa terbalik kapan saja. Para prajurit yang mengelilingi penghalang formasi dan mencoba menangkap Chu Xiaobei meledak satu persatu dan tewas seketika. Gan Ziteng, Xi Xiangfei, Dewa Tua dan yang lainnya merasa ngeri, dan serangan di tangan mereka seperti kentut bodoh, dan menghilang. Wuxian, 5 Kesengsaraan Wuxian, otak mereka kosong, dan mulut mereka terbuka lebar karena ngeri, dan mereka tidak bisa mengatakan apapun karena tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Mi Tua, Lai Bang, Ao Wenbin dan yang lainnya sama-sama terkejut, menatap sulang dengan tercengang, seolah-olah orang biasa telah melihat hantu. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa orang bijak bela diri muda yang berdiri di samping Chu Xiaobei ini sebenarnya adalah Wuxian yang sangat kuat. Wuxian 5 Kesengsaraan. Bahkan Tetua Agung Xuandai Wuxian hanya berada di level ini. Di antara semua makhluk abadi di sekitarnya, Wuxian dari 5 Kesengsaraan juga merupakan sosok di puncak piramida, tetapi dia dapat secara sewenang-wenang menentukan area yang sangat besar untuk waktu yang lama. Di antara para pejuang biasa, Wuxian sudah menjadi monster tua yang sangat menakutkan, dan Wuxian dari 5 Kesengsaraan bahkan merupakan monster di antara monster. Tetapi sekarang, keberadaan yang begitu menakutkan telah datang. Yang terpenting adalah dia dan Chu Xiaobei bersama. Dari awal hingga akhir, Wuxian bela diri 5 Kesengsaraan berdiri di samping Chu Xiaobei, menyaksikan penampilan mereka. Itu seperti monster yang menakutkan, mengamati warna asli semut-semut ini secara diam-diam dengan mencibir, untuk membedakan mereka dan memberi mereka perawatan terus-menerus. Dan mereka memang menunjukkan warna asli mereka. Kecuali Milai, Lai Bang, dan Ao Wenbin, orang-orang tidak berhati jahat dan ingin melindungi Chu Xiaobei. Sisanya dari mereka semua mengungkapkan sisi kotor dan terburuk mereka tanpa ragu. Mulai dari orang bijak bela diri biasa, dewa perang, hingga orang bijak agung dan orang abadi seperti Gan Ain dan Gan Ziteng. Satu persatu, orang-orang ini seperti zombie yang kehilangan akal sehat, bergegas maju, ingin menangkap Chu Xiaobei dan pergi ke klan Kaisar Loyou, agar bisa bertahan. Dan Gan Ziteng dan yang lainnya bahkan lebih berwajah muram. Mereka bahkan berani berbicara menghina Chu Xiaobei, dan mereka juga mengucapkan kata-kata kotor, yang benar-benar tidak bermoral. Terutama Gan Ziteng dan Gan Ai, tidak hanya memarahi Chu Xiaobei, tetapi juga menganggap Sulang sebagai anak berambut kuning yang luar biasa. Mereka bahkan berani mengarahkan Sulang untuk mengomel dan menyiksanya sampai mati dengan hukuman yang kejam. Pada akhirnya, mereka benar-benar berani menyerang Sulang. Itu adalah Wuxian dari 5 Kesengsaraan. Mengambil tindakan terhadap Wuxian dari 5 Kesengsaraan, tindakan seperti itu benar-benar mati. Dia ternyata adalah Wuxian dari 5 Kesengsaraan. Mengapa demikian? Kita sudah selesai, kita sudah selesai. Pada saat ini, Gan Ziteng dan Gan Ai mengingat tindakan mereka sebelumnya, apa yang mereka katakan dan lakukan, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak kehilangan jiwa mereka. Kengerian besar antara hidup dan mati menyelimuti Gan Ziteng dan yang lainnya, membuat mereka ketakutan dan dingin, seperti jatuh ke dalam gua es. Melihat wajah pembunuh Sulang, semua orang bahkan merasa bahwa mereka sudah menjadi mayat yang dingin. Tetapi jika itu benar-benar dapat menjadi mayat secara langsung, itu akan menjadi akhir yang terbaik bagi mereka. Namun, Sulang Ming mengatakan sebelumnya bahwa dia harus mengembalikan semua metode yang telah mereka katakan sebelumnya. Kupas kulitnya inci demi inci, potong daging dan darahnya sepotong demi sepotong, potong tulangnya sedikit demi sedikit, lalu bakar jiwamu dengan racun jiwa itu. Sungguh siksaan yang menyakitkan. Menyadari hal ini, Gan Ziteng dan yang lainnya hampir sepenuhnya putus asa. Semut jelek, kenapa kamu tidak melakukannya? Kenapa kamu tidak memarahiku? Sulang melayang tinggi di langit, wajahnya penuh dengan ejekan dan pembunuhan, serta permusuhan yang menyeramkan. Mendengar suara Sulang, Gan Ziteng, Gan Ain dan yang lainnya gemetar seolah-olah mereka tersengat listrik, wajah mereka menjadi abu-abu, dan mereka langsung gemetar. Mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi mereka sangat takut sehingga lidah mereka terikat dan mereka bahkan tidak dapat berbicara, tes gading-gading-gading.
Bukankah semuanya tinggi di atas sana, ganas dan jahat? Mengapa aku hanya memamerkan sedikit momentum, dan kau bahkan tidak bisa berbicara sebelum aku melakukannya? Sulang tersenyum dingin, lalu menelan Gan Ai dengan lambaian tangannya. Tidak, tidak mau. Aku tidak tahu Tai-san, tolong maafkan aku. Gan Ai begitu takut hingga kotoran dan air seni mengalir keluar, dan teriakan dari naluri bertahan hidup menyebar ke seluruh alun-alun Suanyu. Haha, memanggilku bajingan kecil, dan mengharapkan aku melepaskanmu. Sulang menyeringai dengan senyum kejam, dan dengan sebuah pikiran, aturan emas tiba-tiba menyelimuti. Aturan emas berubah menjadi bilah tajam kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan sesuai dengan hukuman yang dikatakan Gan Ai sebelumnya, ia mulai mengupas dan menjepit, dan memotong daging dan tulang. Serangkaian bilah tajam biasa menebas Gan Ai, memotong kulit dan dagingnya sepotong demi sepotong. Daging dan darah yang tipis dan bersisik itu berkali-kali lipat lebih tipis daripada koki mie ramen daging sapi Lanzu terbaik. Apa? Tidak, jangan. Aku tahu itu salah, Master Wuxian, jangan. Rasa sakit yang hebat datang dari seluruh tubuh Gan Ai, membuatnya menangis lebih serak, histeris, dan hampir meledakkan paru-parunya. Namun rasa sakitnya baru saja dimulai, dan rasa sakit yang lebih mengerikan belum datang. Aku melihat aturan emas memotong daging dan otot Gan, dan Gan langsung berubah dari seorang pemuda tampan menjadi tubuh yang compang camping berdarah. Namun dia tidak mati, dan Sulang secara khusus menjaga mulut dan lidahnya, membuatnya terus berteriak. Apa? Sakit? Sakit, tolong, beri aku waktu yang baik, ah. Petik 2 petik 2. Jeritan datang dari mulut Gan Ai, bergema di seluruh alun-alun Suanyu. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya melihat pemandangan ini, satu demi satu ketakutan dan berdiri terbalik. Mendengar teriakan Gan Ai, Gan Ziteng bahkan lebih ketakutan dan terguncang. Berlutut menjadi bola di udara, menggigil, seperti burung puyuh yang sekarat. Dia benar-benar menyesal, ususnya sudah membiru, tapi apa gunanya? Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa menyesalnya dia, tidak peduli seberapa meringkuknya dia tidak bisa lepas dari malapetaka kematian. Nasib tragis putranya adalah takdirnya. Saat ini, Gan Ai telah memotong banyak daging dan darahnya, dan jeritannya menjadi semakin lemah, dan dia akan segera mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati semudah itu. Jika kamu berani menghinaku, dan berani membenci Chu Xiaobei, maka kamu harus membayar harga yang sangat menyakitkan. Saat ini jelas tidak cukup. Sulang Jieji tersenyum, melambaikan tangannya, dan menangkap beberapa prajurit di kamp Gan Ziteng. Tidak, Tuan Wuxian, kami dipaksa. Saya dipaksa, Tuan, jangan bunuh saya, jangan. Tuan Wuxian, saya tidak pernah memperlakukan Anda dari awal sampai akhir, saya tidak menunjukkan rasa tidak hormat kepada Nona Chu. Tuan Wuxian, saya tidak pernah menghina Anda dan Nona Chu. Nona Chu, Anda baik hati, tolong bicaralah untuk kami. Petik 2 petik 2. Para prajurit yang ketakutan itu berteriak dengan menyedihkan, seperti babi tahun baru yang akan dibunuh. Orang-orang ini pada dasarnya tidak menghina Sulang dan Chu Xiaobei, tetapi berdiri di kubu Gan Ziteng. Namun justru karena inilah Sulang akan memilih mereka dan memberi mereka cara yang bahagia untuk mati. Aturan hidup. Sulang menutup telinga terhadap lolongan menyedihkan orang-orang ini, dan dengan satu pikiran, dia menarik napas kehidupan beberapa dari mereka dan memadukannya ke dalam orang yang sekarat, Gan Ai. Prajurit yang ditarik dengan napas kehidupan itu langsung mati, sementara Gan Ai tampaknya telah meminum pil tonik yang besar dan tiba-tiba penuh vitalitas. Namun, ini adalah hukuman yang kejam baginya. Jika dia tidak bisa mati, dia akan terus menahan rasa sakit, dan kemudian, giliran, eviscerate, break the bones. Hukuman baru dimulai. Jeritan Gan Ai semakin keras dan dia tampak sangat energik. Dalam adegan ini, semua orang gemetar hebat, seolah-olah mereka berada di neraka. Puluhan napas berlalu, Gan Ai telah hancur total. Dan waktu yang singkat ini, bagi Gan Ai, Gan Ziteng, dan yang lainnya, tampaknya terlalu lama. Meskipun wanita tua itu dan yang lainnya ketakutan, mereka juga mengeluarkan napas tak sedap di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka bahkan lebih kagum pada Sulang.